Langsung saja kita masuk mengenai hormon reproduksi wanita. Jadi secara umum pemeriksaan hormon reproduksi ini dilakukan terutama untuk kasus-kasus infertilitas. Ya. Nah, infertilitas itu memang paling banyak disebabkan pada sisi wanitanya. Ya. Tetapi ada juga yang pada sisi pria. Nah, kalau pada wanita biasanya dicek hormon reproduksinya. Apa saja? Ada 4 ini. FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Ya. Nah, FSH dan LH merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofise. Ya, HF di sini. Hipofise lobus anterior. Ya. Di mana disebut juga sebagai gonadotropin. Dia fungsinya adalah untuk menstimulasi folikel, ya, sesuai dengan nama FSH nih, follicle stimulating hormone. Jadi dia menstimulasi folikel sel telur pada wanita untuk menghasilkan estrogen, ya, untuk berkembang kemudian menghasilkan estrogen, ya. Makanya ini dilepaskan secara pulsatil dan dia sangat dipengaruhi oleh mekanisme feedback. Apa itu mekanisme feedback? Ya, harusnya kalian sudah pernah melihat aksis ini ya, hipofise aksis namanya. Di fisiologi ini sudah pernah harusnya. Jadi dari pertama memang stimulasi muncul dari hipotalamus, tapi ini sifatnya lokal. Karena hipotalamus dan hipofise itu satu bagian, yang mana hipofise ini bagian bawah dari hipotalamus, yang dia berupa kelenjar bagian depannya, dan bagian belakangnya itu adalah jaringan saraf. Ya. Jadi hipotalamus menghasilkan hormon yang namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dia bekerjanya lokal di sekitar situ saja. Ya. Dia menstimulasi lobus anterior hipofise atau pituitari untuk menghasilkan LH dan FSH. Nah, LH dan FSH dikeluarkan ketika ada rangsang dari GnRH tadi. Ya. LH, FSH kemana? Langsung masuk ke darah. Di dalam darah, dia tidak diikat oleh protein, langsung mengalir di dalam darah untuk sampai ke dalam ovarium. Ya. Kalau pada laki-laki ke dalam testes. Nah, Pak, kalau laki-laki kan nggak ada folikelnya, ya memang, tetapi ada analog dari folikel. Ya. Tetapi memang kalau pada testis tidak menghasilkan sel telur gitu. Sedangkan kalau pada ovarium dia langsung menstimulasi folikel, ya, yang menyebabkan folikel tersebut mengeluarkan estrogen. Sedangkan LH akan menyebabkan stimulasi pengeluaran progesteron. Ya. Nah, akibatnya estrogen tersebut dan progesteron di dalam tubuh akan meningkat jumlahnya. Apa yang terjadi setelah meningkat? Dia akan memberikan feedback negatif. Ya. Feedback negatif menyebabkan penghentian dari sekresi baik itu GnRH releasing hormone oleh hipotalamus maupun LH-FSH dari hipofise anterior. Ya. Nah, nanti akibatnya apa? Tentu ini kan akan membuat LH dan FSH di dalam darah sedikit, stimulasinya menjadi sedikit,
estrogennya nanti menjadi sedikit juga. Ya, itu akan menyebabkan feedback positif lagi. Gitu. Ya. Nah, indikasinya bagaimana? Pertama-tama tentu tadi saya bilang infertilitas. Ya. Tetapi ternyata ada kelainan-kelainan gonad atau kelainan sistem reproduksi yang disebabkan oleh kelainan kongenital bawaan. Ya, misalnya hipogonadisme, kemudian CAH, kemudian tumor organ reproduksi maupun tumor hipofise. Ya. Adanya tumor di hipofise ini bisa menyebabkan penurunan dari hormon-hormon hipofise termasuk LH dan FSH kalau tumornya bukan berasal dari sel yang menghasilkan LH dan FSH, ya, jadi hanya berupa efek penekanan atau efek destruksi saja. Tetapi kalau tumornya berasal dari sel lobus anterior yang bisa menghasilkan LH-FSH, justru nanti tumornya akan menyebabkan peningkatan kadar LH-FSH. Gitu. Nah, nilai rujukannya bisa kalian lihat sendiri. Ini berbeda-beda tergantung dari fase menstruasi. Ya, ada fase folikuler, kemudian puncak itu ovulasi, luteal itu pasca ovulasi. Ya. Tidak perlu dihafalkan. Ya. Nah, interpretasinya bagaimana? Kalau FSH-nya meningkat, bisa jadi menopause, hipogonadisme, atau kalau pada usia muda pubertas prekok, ya, atau tadi saya bilang tumor jaringan kelenjar hipofise. Ya. Menurun, terjadi hipopituitari. Hipopituitari itu terjadi gangguan perkembangan dari hipofise. Kemudian terjadi hiperprolaktinemi. Jadi prolaktin tahu ya, hormon kelenjar susu. Ya, itu ternyata kalau jumlahnya meningkat, dia mempunyai efek feedback negatif juga terhadap FSH dan LH. Ya. Karena mungkin ada reseptor yang sama di hipofise. Gitu. Kemudian tumor ovarium, tumor jaringan non kelenjar hipofise yang tadi saya bilang ya, misalnya ada tumor otak. Kemudian dia membesar, menekan hipofise, banyak sel hipofise yang rusak, sehingga sel-sel di hipofise yang bisa menghasilkan hormon tersebut menjadi sedikit. Ya. Atau PCOS, atau Polycystic Ovary Syndrome. Ya. Jadi biasanya ini yang disebut kista ovarium, ya, walaupun beda sebetulnya. Ya, jadi kalau polikistik ini memang bentuknya kista tapi kecil-kecil. Tapi biasanya disertai dengan sindrom metabolik. Ya. Dan biasanya tanpa gejala sampai wanita tersebut ingin mempunyai anak. Ketika ingin mempunyai anak, kok nggak hamil-hamil, gitu. Setelah diperiksa di USG biasanya dilihat, oh ternyata banyak kista-kista kecil yang mana itu adalah hasil dari ovum-ovum yang tidak bisa matang. Gitu. Nah itu tadi FSH. Kemudian LH. LH juga meningkat pada menopause dan juga pada polikistik. Menurun pada hipogonadisme, hiperprolaktinemi, dan amenore. Hormon selanjutnya adalah estrogen.
Estrogen ini seperti kalian tahu merupakan derivat dari kolesterol. Ya, bisa dilihat pada gambar perjalanan kolesterol menjadi hormon reproduksi. Ya, di sini ada estrogen, juga ada testosteron, ya, progesteron, ya. Nah, estrogen itu ada 3 bentuk. Estron atau biasa disebut E1, estradiol atau biasa disebut juga E2, dan estriol biasa disebut E3. Ya. Nah, estrogen yang utama yang mana? Yang estradiol. Ya, yang estradiol. Nah, estrogen ini bertanggung jawab terhadap perkembangan organ seksual wanita dan juga tanda-tanda sekunder dari seks sekunder. Ya. Bersama progesteron bekerja pada siklus menstruasi dan memelihara kehamilan. Pada wanita normal disekresi oleh ovarium dan korpus luteum, dan selama kehamilan oleh plasenta. Nah, 98% terikat oleh protein, ya, SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Indikasinya apa? Indikasinya untuk gangguan menstruasi, kemudian infertilitas, kemudian monitoring terapi hormon, ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan perdarahan postmenopause, tumor organ reproduksi wanita, dan keadaan-keadaan patologis pada kehamilan. Maaf ya. Ya, ini nilai rujukannya, tidak perlu dihafalkan juga. Ya. Interpretasinya, estrogen akan meningkat kemungkinan besar pada ovulasi kalau pada usia wanita reproduksi. Kemudian juga bisa meningkat pada tumor ovarium. Ya. Tetapi tumor ovarium ini memang bukan didiagnostik dengan estrogen, utamanya adalah USG, ya, karena biasanya kalaupun besar dia akan menimbulkan gejala, ya. Kemudian juga meningkat pada kehamilan. Ya, biasanya kalau untuk kehamilan ini dideteksi pada awal-awal kehamilan. Jadi apakah konsepsinya berhasil apa enggak. Kemudian menurun pada menopause dan disfungsi ovarium. Kemudian progesteron. Seperti halnya estrogen, dia juga derivat dari kolesterol. Bahkan dia pun memang berada dalam jalur yang sama. Ya. Progesteron itu ada di sini. Dia kalau dilanjut berubah bisa jadi estrogen. Tetapi banyak juga yang berhenti di progesteron ini. Ya. Dia bersama estrogen memelihara kehamilan, juga naik turun bareng pada siklus menstruasi, ya, disekresi terutama oleh korpus luteum, ya, dan pada kehamilan pada plasenta. Nah, kalau progesteron ini tidak memiliki protein transport spesifik, beda dengan estrogen yang tadi ada sex hormone binding globulin, ya. Nah, progesteron ini terutama diperiksa untuk menentukan status ovulasi, ya, karena dia akan meningkat pada saat ovulasi. Nah, diindikasikan pada gangguan menstruasi
infertilitas, monitoring terapi hormon, dan juga tumor organ reproduksi wanita. Ya, rujukannya bisa dilihat sendiri. Interpretasinya dia meningkat pada saat ovulasi, juga kehamilan, dan juga terdapat tumor ovarium. Menurun pada menopause, abortus berulang, dan amenore. Ya, jadi kalau progesteron ini dibandingkan estrogen tadi lebih banyak menggambarkan siklus menstruasi. Kita lanjut ke hormon reproduksi pria. Nah, hormon reproduksi pria ini sebetulnya tidak terlalu banyak diperiksa. Ada 4 hormon juga, yaitu FSH dan LH, yang mana kurang lebih sama dengan yang wanita tadi. Juga estrogen, ya, dan juga testosteron. Ya, yang membedakan hanya testosteron saja. Loh Pak, laki-laki kok punya estrogen? Punya, ya, tapi jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan. Ya. Nah, karena yang beda adalah testosteron, kita langsung masuk ke testosteron. Testosteron ini disebut juga sebagai androgen, ya, dan ini merupakan hormon seks utama pada pria. Ya. Dia juga derivat kolesterol. Kalau kita lihat di tabel di gambar ini ya, testosteron ini bisa berubah menjadi estrogen, bisa berubah menjadi dihidrotestosteron. Ya. Nah, kalau pada wanita itu akan sebagian besar berubah menjadi estrogen, sedangkan pada pria berubah menjadi dihidrotestosteron. Ya, fungsi testosteron apa? Terutama menunjukkan perkembangan organ reproduksi pria dan juga tanda seks sekunder. Ya, jadi misalnya massa ototnya menjadi lebih kuat, kemudian berkumis, berjenggot, dan timbul bulu-bulu yang lain, ya, itu dipengaruhi oleh testosteron. Ya. Nah, testosteron ini diperiksa ada 2 bentuk, yaitu testosteron total dan testosteron bebas. Ya. Nah, testosteron bebas ini lebih menunjukkan hormon yang aktif, yang secara signifikan menimbulkan wujud-wujud klinis atau fisik. Jadi misalnya tadi ada kumisnya, brewokan, ya. Nah, sehingga memang kalau pada pria ini daripada testosteron total lebih banyak diperiksa free testosteronnya. Ya. Tadi testosteron, kalau ke cowok dia ke atas jadi dihidrotestosteron, kalau wanita dia jadi estrogen. Indikasinya, pertama hipogonadisme, terutama pada kelainan bawaan ya atau kongenital. Kedua, infertilitas. Ketiga, disfungsi ereksi. Ya. Walaupun jarang sih kalau disfungsi ereksi diperiksa testosteron. Nah, nilai rujukannya bisa dilihat sendiri. Ya. Nah, dibandingkan yang total testosteron, sekarang lebih banyak yang dipakai adalah free testosteron. Interpretasinya, testosteron meningkat pada tumor testis dan juga CAH, dan menurun pada disfungsi ereksi dan infertilitas. Testosteron juga bisa meningkat pada kasus-kasus doping, ya, karena testosteron ini
juga digunakan sebagai doping, ya, karena efeknya tadi yang dia bisa meningkatkan massa otot, ya. Kita lanjut, teknis laboratorik. Jadi untuk melakukan pemeriksaan hormon reproduksi tadi, sampel yang dibutuhkan adalah serum atau plasma. Kalau plasma, antikoagulannya EDTA biasanya. Kemudian tidak ada persiapan khusus, ya paling kalau misalnya wanita ya, misalnya kalau dia minum pil KB, jangan diminum dulu. Tapi kalau KB-nya sudah berupa susuk, ya nggak bisa diapa-apain lagi memang. Ya. Kemudian kalau pada wanita ini harus dituliskan sebelum pemeriksaan, kira-kira siklus menstruasinya itu kapan? Ya, hari keberapa? Nah, sekarang bisa dengan sangat mudah siklus menstruasi ini dilihat atau dicatat melalui aplikasi-aplikasi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya siklus menstruasinya tidak teratur? Ya tidak masalah. Dikira-kira aja hari keberapa setelah menstruasi terakhir. Gitu. Sedangkan kalau pada pria dilihat dari masa abstain. Masa abstain adalah masa atau waktu ketika pria tidak mengeluarkan sperma. Ya. Stabilitas sampelnya antara 3 sampai 2 minggu tergantung dari suhu penyimpanannya. Ya. Kalau dibekukan ya bisa bertahan lebih lama, yaitu 2 minggu. Ya. Kemudian sampelnya tidak boleh hemolisis. Pemeriksaannya menggunakan metode immunoassay, ya. Makanya pemeriksaan hormon ini relatif mahal. Kurang lebih satunya itu ratusan ribu. Satu paket itu biasanya jutaan, gitu. Ya. Nah, immunoassay-nya apa? Dulu pakainya RIA, radio immunoassay. Sekarang sih lebih banyak pakainya yang metode ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay, atau yang CLIA, Chemiluminescent Immunoassay. Ya, metode immunoassay ini keunggulannya dia spesifik, jelas apa yang mau diperiksa gitu. Jadi cukup pastilah reaksi silangnya atau pengaruh yang menyebabkan peningkatan palsu itu hampir nggak ada. Tetapi kelemahannya dia mahal, ya. Kemudian proses pemeriksaannya lama, kurang lebih satu proses itu antara 2 sampai 4 jam, ya. Kemudian alatnya juga khusus dan mahal. Kalau yang metode manual sekalipun prosesnya lama, alatnya harus digunakan oleh orang yang terlatih. Kalau yang alat modern itu pakainya kan sistem robotik. Jelas itu alatnya lebih mahal lagi, tapi memang pemakaiannya mudah karena tenaga pemeriksanya itu tinggal mencet aja gitu. Ya, tapi jatuhnya lebih mahal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya lihat di chat baru absen aja. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang kedua.
Ya, tes kehamilan. Ini merupakan tes yang mungkin lebih bisa diaplikasikan oleh kalian dibandingkan pemeriksaan hormon reproduksi tadi. Kalau hormon reproduksi itu kan relatif sangat jarang lah. Dan juga karena tadi periksanya pakai immunoassay, mahal, ya, jadi kasusnya tidak banyak. Dan memang yang banyak berhubungan dengan pemeriksaan hormon reproduksi itu lebih banyak obstin ya, tingkat spesialistik. Beda halnya dengan tes kehamilan yang mana ini juga dilakukan oleh dokter umum, ya, bahkan sampai taraf level klinik pun ini dilakukan, ya, atau bahkan pasien pun bisa melakukan pemeriksaan sendiri, gitu. Apa itu tes kehamilan? Yaitu suatu rapid test atau tes cepat. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan rapid test. Sama Pak dengan rapid test COVID, metodenya kurang lebih sama. Yang beda apa? Yang diperiksa. Gitu. Tes kehamilan yang diperiksa apa? Nanti kita lihat. Jadi tes kehamilan ini digunakan sebagai screening karena dia dianggap mudah, murah, non-invasif. Ya. Karena sampelnya pun tidak menggunakan darah. Jadi dia bisa dilakukan oleh si pasiennya sendiri. Ya, sampelnya apa? Urin. Ya. Alatnya kurang lebih ada 3 macam ini dengan berbagai jenis merek. Ya. Yang valid yang mana? Harusnya yang sudah beredar itu valid. Kalau nggak percaya yang satu, beli atau periksa pakai minimal 2 merek yang berbeda. Tapi wujudnya ada 3 ini. Yang murah nih yang di bawah 10.000, ya. Itu yang bentukannya kayak apa ya ini? Kayak stick dari karton. Yang mana nanti aplikasinya ini dicelup sampai di sini. Nanti akan muncul tanda garisnya di sini. Kelihatan ya penunjuknya ya. Ini murah, harganya di bawah 10.000. Nah, kalau yang harganya 20 ribuan, itu biasanya bentuknya seperti ini. Ya, gagangnya dari plastik, ya. Ukurannya ada yang segede gini sama, ada yang lebih gede, ya. Ini juga sama aplikasinya, hanya dicelupkan di sini. Gitu. Sedangkan yang ini biasanya yang harganya lebih mahal lagi, dan ini biasanya bukan dicelup tapi diteteskan. Dan ada kayak pengencer diluent yang diteteskan di sini. Tetapi yang umum dijual saya pernah lihat di Indomaret itu yang 2 ini. Ya. Terus yang mana Pak? Seperti yang tadi saya bilang, siapkan 2 merek yang berbeda. Ya. Nah, tiap-tiap merek itu kadang hasilnya beda. Kenapa? Yang membedakan adalah batas deteksinya. Yang mana bisa saja antara satu merek dengan merek lain, itu batas deteksinya beda, yang satu lebih rendah sehingga lebih mudah positif, yang satu tidak mudah positif. Jadi dicek kok negatif, padahal yang satu sudah positif. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Diulangi. Ya. Diulangi. Nah, kapan diperiksanya? Ya, tentu saja pertama kalau ada dugaan kehamilan. Ya. Misalnya pada saat terlambat haid. Ya.
terlambat haid, bisa dicek tes kehamilan tersebut. Nah, secara teori, paling cepat antara 2 sampai 4 minggu setelah konsepsi atau terjadi pembuahan. Ya, konsepsi ini kan umumnya terjadi ovulasi, yang mana ovulasi pada wanita pada umumnya yang siklus menstruasinya 28 hari itu terjadi pada hari ke-15. Jadi kalau pada saat ovulasi sel telur keluar, kemudian terjadi pembuahan, 2 minggu berikutnya kan harusnya menstruasi. Tapi kalau misalnya sampai terlambat datang menstruasinya, ya bisa jadi kan dia hamil. Makanya ketika diperiksa, bisa saja itu sudah positif. Tapi bisa juga belum gitu. Makanya ini kata-katanya adalah paling cepat 2 sampai 4 minggu. Kemudian diagnostik tumor dari organ reproduksi wanita. Tetapi ini bukan yang metode stick. Ya, kalau metode stick itu hasilnya hanya positif negatif, tidak bisa kita ya untuk diagnostik tumor. Ya. Harus metode yang kuantitatif. Kemudian, nah ini yang mungkin akan kalian banyak temukan kalau kalian nanti sudah jaga klinik 24 jam. Yaitu prosedural sebelum suntik KB. Ya. Karena kadang-kadang pasien tuh aneh. Datang tengah malam atau datang malam-malam atau subuh-subuh minta suntik KB. Ya. Ya entah apa maksudnya. Gitu. Yang jelas sebelum suntik KB pastikan dulu kalian mengecek tes kehamilannya. Karena kalau misalnya hasil tes kehamilannya positif, tidak boleh dilakukan suntik KB. Gitu. Karena suntik KB ini bisa menyebabkan keguguran, bahkan sampai kalaupun tidak abortus, bisa terjadi kecacatan, ya, kelainan kongenital. Gitu. Jadi pastikan kalau ada pasien yang mau suntik KB, dicek dulu tes kehamilannya, positif atau negatif. Kalau positif, ditolak, ya, tidak boleh suntik KB. Kalau negatif nggak masalah. Nah, apa yang diperiksa? Ada hormon yang namanya HCG, atau lebih lengkapnya beta HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yang mana hormon ini ketika masa kehamilan diproduksi oleh plasenta. Semakin meningkat usia kehamilan, semakin banyak juga kadar beta HCG-nya ini. Ya. Nah, di sini mulai meningkat 7-10 hari setelah konsepsi. Ya, tapi rata-rata yang baru bisa terdeteksi itu adalah 2 minggu. Ya. Nah, uniknya hormon tersebut diekskresi melalui urin. Ya, pada ibu-ibu hamil itu bisa dideteksi melalui urinnya. Tuh. Nah, untuk diagnostik tumor ovarium atau tumor-tumor organ reproduksi wanita yang lain, itu bisa dicek HCG-nya untuk diagnostik. Ya, tetapi metodenya adalah metode immunoassay, bukan metode yang tadi digambar tadi, yang kaset atau yang celup. Ya. Karena harus dilihat angkanya.
Karena biasanya kalau yang tumor-tumor tersebut, beta HCG-nya akan tinggi sekali, lebih tinggi daripada batas deteksi untuk kehamilan. Ya. Nah, sampel apa yang digunakan? Bisa digunakan urin sewaktu, tetapi lebih banyak negatifnya kalau pakai urin sewaktu. Ya. Apalagi kalau pasiennya habis minum banyak, ya. Nanti itu akan terencerkan urinnya. Urinnya relatif bening, kayak air gitu, ya biasanya negatif. Ya. Lalu bagaimana baiknya? Urin pagi 1. Jadi urin pertama setelah bangun tidur. Ya. Kenapa urin pagi lebih baik? Karena urin pagi ini paling tidak adalah urin yang sudah ditampung beberapa jam pada saat tidur. Ya. Sehingga apa? Lebih pekat. Kandungan-kandungan yang berada dalam urin pagi tersebut itu merupakan akumulasi beberapa jam yang otomatis jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan urin sewaktu. Ya. Persiapan khususnya nggak ada, jadi ya tinggal urin pagi 1 tadi dicelup. Udah. Kemudian ada perhatian khusus, harus suhu ruang, tidak disarankan menggunakan urin tampung. Jadi kalau urin tampung itu adalah urin yang sudah dikemihkan atau dipipiskan kemudian disimpan di tampung. Kalau urin pagi ditampungnya di dalam kandung kemih, di dalam tubuh. Tapi kalau urin tampung itu di luar tubuh, jadi tidak bisa dipakai. Penundaan pemeriksaan harus dibekukan atau didinginkan urinnya. Jadi ditaruh di dalam kulkas. Nah, bagaimana prinsip pemeriksaannya? Kurang lebih semua pemeriksaan rapid test itu menggunakan prinsip imunokromatografi. Ya, di mana menggunakan prinsip imun, yaitu adanya reaksi antigen dengan antibodi. Ya, biasanya menggunakan metode sandwich. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada antibodi 1 yang nempel, kemudian ada antibodi 2 yang melayang-layang. Nah, ketika ada zat yang ingin diperiksa, dia akan tertempel pada antibodi yang 1 yang nempel pada tempatnya, kemudian dia akan ditempel oleh antibodi 2 yang ada secara bebas. Ya. Sehingga nanti akan timbul warna. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Ya. Jadi di balik strip tadi itu sebetulnya ada 3 zona yang sudah ada antibodi terhadap beta HCG. Ya. Yang satu ada di zona reagen. Biasanya zona ini tertutup oleh label, ya, jadi nggak kelihatan ini. Kemudian ada zona tes, ada zona kontrol. Nah, tadi yang di slide sebelumnya, zona R ini atau reagen ini adalah antibodi yang bebas, yang tadi saya bilang melayang-layang. Sedangkan zona
T dan C itu ada antibodi yang menempel. Ya. Antibodinya bisa dari mouse ya, tikus, bisa juga goat, kambing, rabbit ya, tergantung pabrikannya mau bikin pakai apa. Nah, ketika dicelupkan pada urin yang bukan urin ibu hamil, nggak ada beta HCG-nya, reagen pada zona R, dia akan terbawa oleh cairan urinnya, tetapi karena di dalamnya tidak ada beta HCG, dia tidak akan menangkap apapun. Ya. Sehingga pada zona tes tadi, dia tidak akan nempel. Tetapi pada zona C, zona kontrol, dia akan menempel. Nah, ketika dia nempel, maka akan membentuk atau melepaskan suatu zat warna, sehingga akan timbul garis di situ. Ya. Seperti ini. Jadi yang satu warna merah di C, ya kontrol, atau CK atau C gitu ya. Dia harus selalu positif. Kalau misalnya yang kontrolnya ini negatif, berarti reagennya rusak. Ya. Jadi bukan urin ibu hamil atau yang negatif, itu kontrol harus selalu ada garisnya. Sedangkan yang zona tes, zona T nggak ada. Nah, yang ini urin ibu hamil. Nah, di dalam urin ibu hamil ada hormon beta HCG. Ya. Ketika melewati zona reagen, ya, beta HCG tersebut sudah tertempel dengan antibodi yang melayang-layang tadi. Antibodi yang melayang-layang tadi bersama beta HCG, dia akan terbawa oleh daya kapilaritas air. Maaf. Dia akan terbawa oleh air, melewati zona tes, ya, dan zona C tadi. Di zona tes, karena di situ sudah ada antibodi yang berdiam di zona T yang dia juga akan secara spesifik mengikat dari hormon beta HCG, maka hormon beta HCG yang sudah menempel pada antibodi reagen itu akan nempel di situ juga, di zona T. Ya. Sedangkan antibodi yang tidak menempel mengikat antibodi reagen, yang tidak mengikat beta HCG akan terus terbawa sampai zona kontrol. Ya. Mungkin ada yang menanyakan seperti ini, loh kok Pak, tadi katanya antibodi reagennya sudah mengikat beta HCG, kemudian terikat lagi di zona T. Lah kenapa masih ada antibodi yang terbawa sampai ke zona C? Ya. Nah, jawabannya adalah ternyata antibodi pada zona reagen itu cukup banyak. Jauh disiapkan lebih banyak dari beta HCG yang seharusnya ada pada urin. Itu. Jadi tidak semuanya menangkap beta HCG pada urin. Yang gunanya untuk membentuk garis kontrol tadi. Nah, kalau beta HCG-nya terlalu banyak, terlalu tinggi, misalnya pada kasus-kasus kanker, ya, memang bisa saja hasilnya menjadi invalid. Kenapa? Karena antibodi pada zona reagen itu semua menangkap beta HCG. Sehingga
ketika melalui zona tes tadi semuanya nempel di situ. Sedangkan di zona C-nya sudah tidak ada antibodi reagen lagi yang mengikat zona C. Nah, kalau seperti ini hasilnya, maka akan terbentuk warna di zona T dan zona C. Sehingga terbentuklah dua garis. Nah, dua garis positif, satu garis hanya pada kontrol negatif. Ya. Tapi kalau satu garis hanya tes, kontrolnya negatif berarti invalid. Entah reagennya rusak, atau tadi, pada kasus yang beta HCG-nya sangat-sangat banyak. Ya. Jadi, positif itu kalau garis 2, negatif kalau garis 1 pada kontrol. Tidak ada garis atau satu garis pada tes, ya, itu artinya invalid. Ya. Nah, gimana kalau garis tesnya samar? Diulang dengan menggunakan urin pagi atau pada waktu yang berbeda. Misalnya diberi jeda sekitar 1 minggu. Gitu. Nah, kenapa? Karena HCG akan meningkat pada koriokarsinoma, molahidatidosa, kehamilan ektopik, maupun abortus. Ya. Nah, kalau yang kehamilan ektopik, abortus, biasanya kadarnya kurang lebih sama dengan kehamilan. Jadi, biasanya tidak menimbulkan reagennya tersebut invalid. Tapi kalau yang koriokarsinoma, molahidatidosa ini HCG-nya bisa sangat-sangat meningkat. Terutama yang koriokarsinoma ini. Ya. Bisa berkali-kali lipat ketika dites pakai tes celup tadi, di tesnya positif, ada garisnya, di kontrolnya nggak ada garisnya. Tetapi tetap kalau seperti itu, akan diinterpretasi sebagai hasil yang invalid. Terus gimana Pak untuk mengetes yang koriokarsinoma? Ya, dilakukan pemeriksaan beta HCG tadi, tetapi bukan menggunakan metode strip atau metode rapid test ini. Harus menggunakan immunoassay, dikuantifikasi HCG-nya berapa. Karena nanti kalau yang koriokarsinoma biasanya kadarnya berkali-kali lipat, bahkan puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan pada kehamilan normal. Gitu. Ada juga nih pada kasus kehamilan ektopik. Kalau kehamilan ektopik itu kan hamil tetapi tidak di dalam rahim. Ya, biasanya menimbulkan peritonitis. Jadi ada biasanya datang dengan keluhan akut abdomen atau nyeri abdomen akut yang sangat nyeri. Di tes kehamilan hasilnya positif, pasiennya wanita. Ya, kalau pria akut abdomen nggak mungkin lah, kehamilan ektopik itu nggak mungkin. Ya, pria nggak mungkin hamil, sampai kiamat pun nggak akan hamil. Ya, jadi dengan dugaan kehamilan ektopik karena ada nyeri akut abdomen, wanita usia reproduksi, kemudian tes kehamilannya positif. Nah, itu harus di double cross check dengan USG. Oke, kuliah hari ini 2 materi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan melalui chat. Nah, ini ada yang bertanyaan. Mengapa antibodi yang digunakan dari kambing? Ya, sebetulnya antibodi ini bukan masalah dari kambing atau dari tikus atau dari kelinci. Ya. Jadi antibodinya ini adalah antibodi reagen maksudnya. Nah, antibodi reagen, antibodi yang ada di sini. Atau kalau pada gambar itu antibodi yang tadi terbawa. Nah, yang mana ya?
Nah, antibodi yang ada di sini, ya, antibodi yang reagen. Jadi memang digunakan untuk menangkap beta HCG. Nah, reagen antibodi sebagai reagen itu memang antibodi yang diproduksi oleh makhluk yang lain selain bukan manusia. Ya, selain manusia. Bisa kambing, bisa tikus, bisa juga kelinci, ya. Kenapa demikian? Karena antibodi ini dia akan selalu menangkap yang namanya antigen. Antigen itu bisa apapun. Intinya adalah antigen itu selalu bisa ditangkap oleh antibodi yang sesuai. Antibodi biasanya dihasilkan sebagai respon terhadap adanya zat asing. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan antigen tersebut adalah zat asing. Ya, berbeda dengan si penghasil antibodi. Nah, karena kita mau mendeteksi zat yang berasal dari manusia, maka antibodinya ini harus dicari yang bukan manusia. Ya, contohnya dibikin melalui kambing tadi, atau kelinci, atau tikus. Tuh. Ya. Jadi memang cara bikinnya agak rumit. Gampangannya begini. Untuk membuat antibodi yang digunakan sebagai reagen, kita memasukkan zat dari manusia ke dalam hewan lain. Ya. Nanti zat yang dari manusia tadi itu kan akan dianggap sebagai benda asing oleh hewan yang disuntikan tadi. Hewan yang disuntikan benda asing, dia akan menimbulkan respon imun seperti halnya manusia. Yaitu dia akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini kemudian diekstrak, diolah lagi, sehingga dia ditempelkan pada zona reagen, zona T maupun zona C. Ya. Sehingga yang digunakan adalah antibodi dari kambing. Ya, atau dari hewan yang lain. Gitu ya kira-kira. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada kandungan tertentu di dalamnya yang dapat mengikat HCG? Tidak ada. Ya, antibodi tersebut sudah cukup untuk menangkap si beta HCG. Ya. Nah, ini pada layar digambarkan antibodi itu bentukannya Y. Kemudian ada yang menempel, ya. Nah, yang menempel itu adalah pewarna. Bisa dilihat di sini, dye, substrat, dan conjugate enzim. Jadi, kenapa namanya enzim link immunosorbent assay? Karena di enzim tersebut diikatkan, di link. Link siapa? Enzim dan substrat tadi. Ya. Jadi ketika antibodi sudah ketemu dengan antibodi reagen, ya, maksudnya yang ada enzim konjugat dan pewarna tadi menempel dengan antibodi yang ada pada zona T maupun zona kontrol, ketika bereaksi, dia akan menyebabkan pewarna yang tertempel pada antibodi pertama tadi, itu akan direaksikan oleh enzim, sehingga pewarnanya lepas, menimbulkan warna tertentu yang terlihat secara makroskopis bentukannya seperti garis. Begitu. Maaf ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu.
Ya. Nah, mungkin ada yang menanyakan, lah itu enzimnya sama pewarnanya gimana cara nempelnya? Ya itu rahasia pabrik, saya juga nggak tahu. Ya. Yang jelas antibodinya, berarti 2 antibodi ini ya, ini kan ada 2. Yang atas nih yang reagen, yang satu yang nempel di zona C. Itu adalah antibodi yang didapatkan dari hewan, ya, sehingga dia akan cocok menempel pada manusia. Kalau oleh manusia, misalnya ini dibuatnya oleh manusia, kemungkinan besar sulit. Kenapa? Ketika yang dimasukkan adalah zat yang tidak asing, dia tidak akan memacu antibodi. Kedua, prosesnya itu sendiri menggunakan manusia lain untuk membuat antibodi secara langsung untuk industri, ya. Ini kan industri jadinya, industri alat kesehatan. Itu hal yang tidak etis. Gitu. Makanya menggunakan hewan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Izin bertanya, Dok. Kan tadi kan dijelaskan juga HCG itu diekspresikan di dalam dialirkan ke darah, diekspresikan ke urin, Dok. Kan di darah itu juga ada HCG-nya. Lah kalau misal ini aspeknya pakai darah itu kenapa nggak bisa juga, Dok? Karena dia ada HCG-nya juga. Ya. Jadi gini, prinsipnya pakai darah pun bisa. Tetapi tespek yang diedarkan, kan tespek ini hitungannya bebas ya. Wong di Indomaret aja saya bisa nemu kok, bisa beli. Gitu. Itu didesain tidak menggunakan darah. Ya, tetapi menggunakan urin yang relatif lebih bersih. Darah kenapa dianggap tidak bersih? Kan dia banyak selnya. Nah, selnya tersebut bisa aja menyumbat perjalanan dari beta HCG ke reagen ini. Paham nggak? Karena kalau urin itu kan komponen airnya lebih banyak ya. Dia bisa mengalirkan, membasahkan sampai zona C ini. Kalau darah, karena relatif lebih kental, dia nggak akan sampai sini kemungkinan besar. Kecuali menggunakan yang cartridge seperti ini. Ya. Ini darahnya bisa diteteskan di sini, kemudian dikasih diluen atau pengencer. Ya bisa saja nanti ke sini. Ya. Tetapi mengambil darah tidak sepraktis mengambil urin. Ya. Sehingga untuk orang awam yang bukan nakes, itu hal yang cukup sulit. Lebih mudah pakai yang urin. Pada prinsipnya mungkin saja bisa. Tetapi secara teknis akan timbul kesulitan-kesulitan. Gitu. Nah, kalau yang kuantitatif, itu justru memang lebih banyak menggunakan sampel darah dibandingkan sampel urin. Gitu. Tapi pakai sampel urin pun bisa. Gitu. Ada lagi? Mau tanya lagi, Dok? Boleh? Kalau misalkan cowok terus ngelakuin tes kehamilan ini dan dapatkan hasil positif, itu interpretasinya gimana ya, Dok? Waduh. Nah, sampai saat ini saya belum pernah dengar ya hasil tes beta HCG pada pria positif. Ya. Pernah teman saya, dia ingin mengetes adanya kanker prostat, ya, karena secara teori ternyata kanker prostat bisa menghasilkan beta HCG, sehingga kalau dengan menggunakan
tes kehamilan yang digunakan untuk ngetes beta HCG diharapkan hasilnya positif. Tapi ternyata setelah dicek dari puluhan sampel tidak ada yang positif. Artinya bahkan untuk penyakit-penyakit kanker prostat itu beta HCG-nya tidak akan setinggi dari wanita hamil. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, ya, kalau orang itu cuma iseng, bisa jadi reagennya yang invalid. Kalau memang orang itu sudah usia setengah abad, ya 50 tahunan ke atas, coba dikonfirmasi lagi, jangan-jangan memang ada CA prostat di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, jangan langsung pada pria nih ya, jangan langsung dianggap wah dia sakit, jangan. Tapi di cross check. Ya. Kemudian kalau perlu di cross check dengan menggunakan kadar beta HCG kuantitatif yang melalui darah tadi. Ya. Kalau misalnya benar positif, jangan-jangan memang ada tumor atau kanker yang tersembunyi yang menghasilkan kadar beta HCG tadi. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya hari Minggu. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dok. Nanti tolong WhatsApp ke saya emailnya ya, nanti akan saya email. Baik dokter. Nanti saya. Bertanya kak. Iya dek. Perkenalkan nama saya.